Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Kembali dari Merbabu 67 Ponorogo. Kita menyuguhkan program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo yang ada di Jalan Diponegoro. Ya, mudah, nyaman, dan islami. Itu tagline dari RSU Muhammadiyah. Sudah membuktikan kan? Teman-teman yang pernah berobat ke sana atau mungkin memeriksakan diri bersama dengan keluarga pasti sudah pernah merasakan manfaat berobat ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo yang ada di Jalan Diponegoro. Kita udah banyak banget menghadirkan tema di obsesi ya. Ada jantung, ada masalah penyakit asam lambung dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah soal obat. Nah, itu topik yang akan kita perbincangkan di pagi ini, yakni panduan penggunaan obat saat berpuasa. Narasumbernya Apoteker Jihan Ulya Ulinuha S.Farm dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo. Langsung ya kita sapa beliau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baru pertama ya? Iya. Lihat Mike kayaknya takut banget ya Mbak. Kalau saya sudah nggak takut sih sebenarnya lihat Mike, tapi kadang-kadang kalau nyetrum ada setrum-setrumnya itu yang saya takut. Semoga dengan hadir di program Obsesi nanti bisa menjadi terbiasa seperti itu. Kan kayak ngadepin misalnya ada yang nanya-nanya soal obat sama mbaknya, Mbak Jihan gitu ya. Tadi kirain Jihan Fahira Idris gitu bukan ya? Bukan. Monggo diperkenalkan dulu diri aja dulu. Monggo Jihan. Ya, perkenalkan saya Apoteker Jihan, apoteker di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bisa minta kontaknya nggak? Yang pribadi nggak boleh dulu ya? Iya, jangan. Baik, oke Mbak Jihan, kita akan ngobrolin soal obat ya. Ternyata obat itu diam-diam ada definisinya ya? Ada. Apa itu? Obat apa Mbak? Jadi obat itu suatu bahan atau zat bisa berasal dari tumbuhan, hewan, maupun zat kimia itu yang bisa digunakan untuk mencegah atau mengurangi rasa sakit, atau bisa juga untuk memperlambat suatu proses dari penyakit, atau bisa juga untuk menyembuhkan dari penyakit tersebut. Tumbuhan? Ya. Hewan? Obat Atau, itu ada yang dari hewan? Ada. Hewan apa itu Mbak? Soalnya gini Mbak, sedikit ya ceritanya. Jadi dulu pernah ini bukan di pengobatan modern seperti itu ya, tapi pengobatan tradisional. Saya disuruh mengkonsumsi apa ini? Undur-undur. Oh iya. Ini cerita aja dikit-dikit ya. Iya. Dan ternyata ada juga bahan obat-obatan itu yang terbuat dari hewan. Iya bisa Bu. Kayak misalkan biasanya itu untuk tipes itu akan ada kapsul yang isinya ekstrak cacing. Oh, itu dalam dunia kedokteran, dalam dunia medis memang juga istilahnya ada seperti itu ya? Iya. Oke. Tapi tidak sembarang tumbuhan, tidak sembarang hewan. Iya, tidak sembarangan. Itu harus melalui proses panjang bisa untuk biar bisa aman dikonsumsi sebagai obat. Oh, gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah begitu ya, apoteker nih tugasnya apa tuh? Yang berkaitan dengan obat? Kalau tugasnya dari kami tuh lebih ke pelayanannya, pelayanan ke pasien, seperti konseling, kemudian pemberian informasi obat, pelayanan resep. Gitu. Baik, kita bisa nggak sih memilih misalnya obat yang terbuat dari hewan, terbuat dari tumbuhan seperti itu Mbak? Atau memang sudah kalau misalnya ini sakitnya ini, obatnya ini seperti itu, pasien tidak punya hak untuk memilih itu? Biasanya itu tergantung dari dokternya, karena kan untuk obat-obatan dari kami itu bisa keluar hanya melalui resep dokter. Baik. Lantas apa saja ini manfaat dari obat itu sendiri bagi kita Mbak? Manfaatnya itu tadi bisa untuk mencegah pertumbuhan penyakit, bisa untuk mengurangi rasa sakit, bisa untuk memperlambat
proses pertumbuhan penyakit, sama yang terakhir itu untuk menyembuhkan penyakit itu sendiri. Itu dari manfaat-manfaat obat ya. Iya. Baik-baik. Nah, kalau misalnya ada banyak manfaat seperti itu, Mbak, kategorinya seperti apa? Misalnya untuk yang pencegahan, kemudian juga untuk pengobatan, apakah ini dibeda-bedakan menurut jenisnya? Kalau untuk golongan obat itu ada bermacam-macam, seperti tergantung, misal dalam kategori untuk indikasinya itu ada golongan anti nyeri, ada golongan untuk anti hipertensi, anti diabetes dan lain-lain, tergantung indikasi atau penyakitnya itu. Tentu berbeda ya antara yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan seperti itu, Mbak. Berbeda. Oke, boleh nggak sih pasien misalnya nanya-nanya ke dokter, misalnya pas dia menderita sebuah penyakit seperti itu, nanya-nanya boleh nggak sih ini manfaat dari obat dan sebagainya, dan harusnya memang seperti itu ya? Iya, tanya-tanya boleh. Tanya ke apoteker juga boleh. Kadang-kadang kan bentuknya macam-macam ya. Iya. Ada yang tablet, ada yang pil, ada yang kapsul, kemudian ada yang diulek. Saya nggak tahu itu diulek itu diapain. Iya. Baik-baik. Terus harusnya Mbak, kalau misalnya mau minta obat, resep obat itu memang disesuaikan dengan umur juga ya? Atau bagaimana sebenarnya pemilihan obat ketika menderita sakit? Kalau pemilihan obat sendiri, kalau misalkan menurut usianya itu biasanya perlu diperhatikan dosisnya, kesesuaian dosisnya, karena tentunya kan kebutuhan tubuh misal anak sama dewasa kan pasti berbeda. Kemudian sama bentuk kesediaannya, bentuk obatnya itu kalau misalkan anak mungkin nggak bisa minum sediaan yang tablet, bisanya yang sirup atau yang puyer gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk pemberian obat ke anak, dewasa atau ke kalangan usia. Oke. Ada nggak sih misalnya begini, saya itu sulit Mbak. Jadi kalau misalnya saya ke dokter, biasanya saya minta justru yang obat sirup. Kelihatannya lucu ya. Tapi kadang-kadang gini, karena sulit untuk dikonsumsi itu sulit. Misalnya sudah nyediain 1 buah pisang seperti itu ya. Ternyata buat nelen tuh susah gitu loh. Kadang-kadang pisangnya sudah habis 2, tabletnya masih nyantol di tenggorokan. Sehingga yang kerasa cuman pahitnya. Seperti itu. Boleh nggak sih? Kalau mau minta sediaan sirup, selama bentuk sediaannya itu ada, nggak apa-apa. Minta ke dokternya kalau memang nggak bisa minum yang tablet. Karena memang banyak pasien yang terkendala untuk minum tablet. Tidak hanya saya saja berarti ya? Tidak. Saya nyari teman loh beneran ya? Iya, banyak yang nggak bisa mengkonsumsi tablet. Biasanya tabletnya digerus, kalau nggak gitu dikasih yang sediaan sirupnya. Baik, tapi kalau dari ini Mbak, manfaatnya Mbak, maksudnya gini, lebih bagusan mana antara obat yang berbentuk pil, kapsul, sama yang sirup? Kalau untuk bagusnya, maksudnya lebih cepat responnya seperti itu, lebih mana? Kalau untuk respon di dalam tubuh ya, kalau misalkan obat sirup sama tablet, kalau tablet itu ada macam-macam juga bentuknya, ada tablet yang memang dia fungsinya dilepasin secara lambat di dalam tubuh, jadi nanti punya efek yang jangka panjang gitu. Contohnya? Ada obat-obat hipertensi yang memiliki sediaan yang rilisnya itu lambat. Maksudnya reaksinya gitu ya? Penyerapan dalam tubuhnya. Itu memang sengaja dibuat seperti itu biar nanti efek obat dalam tubuh itu lama, bisa bertahan lama. Itu biasanya obat-obat hipertensi yang biasanya diminum 1 kali sehari. Itu lama ya? Iya, karena kan minumnya hanya sekali sehari. Jadi kan pelepasannya lambat, biar selama 24 jam itu
obatnya masih terus bisa bekerja. Iya, masih bisa bekerja. Oke. Masih ada efeknya. Sementara kalau yang cenderung langsung bisa dirasakan oleh tubuh, jenis apa saja ini, Mbak? Kalau mau yang efeknya lebih cepat, itu obat-obatan yang masuk lewat vena atau yang lewat disuntikan. Biasanya itu lebih cepat daripada obat yang diminum, karena kalau yang diminum kan harus lewat pencernaan dulu baru bisa terabsorpsi ke dalam tubuh. Kalau misalkan yang lewat pembuluh darah, itu kan langsung masuk ke pembuluh darah, jadi efeknya bisa lebih cepat. Oke, jadi taruhlah gini ya, misalnya ini saya minum obat, saya sakit gitu ya, sakit pusing, kemudian minum obat, obat yang tadi ya, cepat bisa dirasakan gitu ya, itu butuh waktu berapa lama, Mbak? Kadang-kadang kan kita nggak sabar banget, udah pusing banget, ini udah minum obat dari tadi kok nggak ada reaksinya seperti itu. Nah, minimal berapa ini, berapa waktunya antara jarak minum obat dengan reaksi dari obat tersebut? Kalau itu tiap obat berbeda-beda, Bu. Wah, iya. Berbeda-beda maksudnya gimana nih? Iya. Kalau misalnya obat pusing gitu ya, iya. itu termasuk cepat gitu ya, atau bagaimana? Belum tentu juga. Tergantung itu, Bu, tadi sediaannya tadi, karena kan di dalam obat itu kan nggak hanya senyawa intinya obat itu, kan ada zat tambahan lain. Biasanya zat tambahan lainnya itu yang berpengaruh lama atau cepatnya masuk ke dalam tubuh. Oh, gitu ya. Ya. Jadi tidak semua obat itu bisa langsung kita rasakan efeknya pada tubuh kita, padahal itu sudah mumet sekali. Ternyata diminumin tetap aja seperti itu ya. Baik. Oke, terus ini Mbak, kadang-kadang kan masyarakat membeli obat secara bebas di toko atau apotik. Apakah ini diperbolehkan membeli obat dengan ini? Artinya aman bagi yang membeli dengan bebas seperti itu? Apa sih yang harus dipertimbangkan? Kalau sebenarnya kalau untuk amannya itu kalau lebih baik beli di apotik, karena kan di sana sudah ada apoteker atau petugas farmasi. Jadi kan bisa berkonsultasi dulu ke mereka mau beli obat apa sesuai dengan kondisi yang dirasakan. Gitu. Tapi kembali lagi perlu diperhatikan juga, tidak semua obat itu bisa dibeli secara bebas. Oh gitu ya? Iya. Ada obat-obat tertentu yang harus dibeli menggunakan resep dokter. Karena apa ini alasannya? Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk membelinya secara bebas? Karena itu perlu pengawasan khusus dalam penggunaan obat tersebut. Jadi kalau misalkan digunakan secara sembarangan, itu nanti bisa berdampak buruk ke tubuh. Gitu. Tunda dulu kalau yang itu ya. Nanti kita akan kembali efeknya. Saya tertarik sama efek dari obat kalau misalnya kita membeli obat secara bebas di apotik dan yang tidak diperbolehkan dibeli secara sembarangan. Ya. Baik, kita nanti masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mbak Jihan Ulya Ulinuha SFAM, apoteker dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo. Tetaplah bersama dengan kita di Obsesi. Cuman kalau misalnya Anda ketinggalan dengan bahasan ini, jangan lupa Anda bisa menyimaknya di YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo. Mbak Gavin, di mana tuh YouTube-nya RSU Muhammadiyah? Alamatnya ya? RSU Muhammadiyah Ponorogo, Mbak. Sama ya. Jadi selain di YouTube-nya RSU Muhammadiyah, juga bisa disimak di YouTube-nya Gemasri FM. Nanti Mas Andre yang akan membantu kita ya menyediakan materi itu. Baik, kita akan break sesaat untuk beberapa iklan. Nanti kita akan kembali. Baik teman, kita lanjutkan perbincangan kita di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gemasri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Masih juga bersama dengan apoteker Jihan Ulya Ulinuha SFAM, panduan pengobatan obat saat berpuasa.
tadi kita sudah bahas ya Mbak ya, Iya. manfaat obat itu apa, definisi obat itu kayak gimana. Terus sedikit tadi Pak Jenengan juga sudah sempat menyebutkan, aman nggak sih ketika kita bisa membeli obat di apotik atau toko obat, karena banyak banget kan sekarang apotik itu. Iya. Dan Betul, Bu. terkadang zaman sekarang ini itu apa ya? Kalau misalnya sakit itu tidak mau menahan. Pokoknya kalau sakit ya minum obat seperti itu. Gimana? Iya. Aman nggak? Kalau misalnya kita membeli obat di apotik maupun di toko obat. Sebenarnya kalau mau beli di apotik atau toko obat itu aman-aman saja. Karena kan di apotik juga itu tadi ya Bu ya, sudah ada petugas farmasi sama apoteker yang tentunya kita bisa berkonsultasi di sana mau beli obat apa yang sesuai dengan keluhan yang kita rasakan gitu. Oke. Mbak, biasanya kan di ini ya, di bungkusnya dan sebagainya ya, di botolnya seperti itu kan ada banyak ya. Ada yang lingkaran biru, nggak tahu lah. Lingkaran biru, lingkaran merah dan sebagainya. Apa ini? Termasuk apa itu? Nah, tanda-tanda yang lingkaran-lingkaran itu ya Bu ya, itu tuh golongan obatnya. Jadi maksudnya obat golongan itu bisa dibeli bebas atau tidak. Itu yang Ya. lingkaran apa warnanya? Kalau untuk obat-obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep, itu biasanya lingkarannya warna hijau. Itu bebas ya? Ya, bebas. Hijau yang tepinya warna hitam. Iya. Kemudian itu obat, kalau yang lingkaran hijau itu bisa ditemukan di apotek sama di warung-warung biasa, itu bisa ditemukan. Kalau untuk logo yang lingkaran warna biru, tepi warna hitam, itu sebenarnya obat keras, tapi bisa dibeli di apotek atau toko obat yang memiliki izin. Oh, Ya, iya. bisa dibeli secara bebas juga kalau yang itu. Kemudian untuk yang obat dengan logo lingkaran warna merah, Ya. biasanya ada huruf K di tengahnya. Itu apa artinya? Itu artinya obat keras. Oh, Ya, keras gitu ya. itu untuk obatnya hanya bisa dibeli menggunakan resep dokter. Oh, gitu ya. Ya, Jadi tidak bisa sembarangan tidak kita bisa sembarangan. beli obat mentang-mentang sakit, nggak punya duit, pusing. Padahal Iya, gara-garanya betul. cuma nggak punya duit ya, Iya. tapi bisa langsung minum obat. Repot kalau yang itu ya. Baik-baik. Lantas Mbak, pertimbangan apa saja ketika kita bisa membeli obat di apotik? Apa yang harus diperhatikan saat membeli obat? Tentunya itu dari keluhannya apa. Kemudian sudah periksa dari dokter atau belum, membawa resep atau tidak. Kalau misalkan pasien nggak membawa resep, berarti kita beri pilihan untuk obat-obatan yang berlogo warna biru sama hijau tadi. Baik, di sana kan ada indikasi, Iya. kemudian efek samping dan sebagainya. Itu juga Iya, harus betul. diperhatikan juga ya Mbak Iya, ya? harus diperhatikan dengan kondisi pasien. Biasanya untuk kondisi seperti hamil, itu juga harus diperhatikan. Oke. Iya. Baik. Sama punya riwayat penyakit tertentu seperti hipertensi atau diabetes, itu juga perlu diperhatikan untuk penggunaan obat-obatnya. Itu kalau misalnya tidak memperhatikan itu Mbak, apa sebenarnya efek atau dampaknya kepada seseorang yang mengkonsumsi itu padahal sudah jelas-jelas tidak diperbolehkan? Iya, misal pasien tidak bilang ke kami kalau misalkan ternyata dia hamil, kemudian datang mengeluhkan pusing atau batuk, terus kita asal memberikan obat, oh ya obat batuk atau pusing yang bisa dibeli ini. Tapi pasien tidak bilang kalau misalkan dia kondisinya Dalam kondisi sedang hamil, hamil. ya. Nah itu kan itu ada beberapa obat yang tidak boleh diberikan dalam kondisi diberikan untuk pasien hamil karena bisa berdampak kepada janinnya. Contohnya dampak kepada janin kayak gimana? Bisa ke cacat atau kematian. Oh, Ya. bisa sampai sejauh itu ya Mbak ya? Ya bisa. Oh. Karena ya itu makanya penggunaan obat harus diperhatikan secara betul. Baik-baik. Nah ini saya tertarik ke masalah
seseorang yang lagi sakit kemudian sedang mengandung bayi seperti itu, Iya. apa yang perlu diwaspadai dan menjadi catatan bagi mereka ini, Mbak, ketika misalnya mau mengkonsumsi obat? Tentunya harus bertanya dulu kepada dokter. Langsung bilang gitu ya? Iya, saya apoteker. hamil gitu ya? Iya, saya sedang hamil. Jadi kami bisa memilihkan obat yang tentunya memiliki resiko aman untuk ibu hamil dan bayinya. Di umur berapa sih sebenarnya ini berbahaya bagi janin? Setiap obat berbeda-beda. Ada yang memang dari janin dari awal itu sudah tidak boleh diberikan obat tersebut. Ada juga yang mungkin mulai trimester 3 itu berbahaya untuk janin. Itu ada juga. Baik. Terus ada tulisan juga di obat biasanya, jangan mengkonsumsi obat ini ketika mengendarai kendaraan. Nah, ya. apa itu sebenarnya? Kan banyak banget istilah-istilah semacam itu kan ya? Iya. Karena itu obatnya memiliki efek ngantuk biasanya. Ya, biasanya itu di obat-obatan anti alergi, Bu. Ya, biasanya itu efeknya ke ngantuk, jadi lebih baik diminumnya malam hari. Pas mengendarai kendaraan nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Terutama bagi sopir ya? Iya, terutama bagi sopir. Yang misalnya penumpangnya enak, di perjalanan bisa goblok. Iya. Saya biasanya kan gitu ya. Iya. Jadi itu yang menyebabkan nggak boleh mengkonsumsi obat ketika saat mengendarai kendaraan, itu maksudnya seperti itu ya, bikin betul. ngantuk. Iya, Memang ada beberapa. apa sih sebenarnya efek dari obat ketika kita mengkonsumsi obat selain ngantuk, Mbak? Sebenarnya tidak semuanya mengantuk ya. Saya ngantuk loh. Apa biasanya ketika kita mengkonsumsi obat, apa efek yang akan kita rasakan? Sebenarnya tidak semuanya itu memiliki efek ketika kita mengkonsumsinya tidak banyak gitu. Tapi memang untuk yang efek ngantuk tadi, memang sekali minum langsung ngantuk. Yang untuk efek ngantuk. Jadi kalau misalkan untuk supir atau yang misal memang mau mengendarai, itu bilang juga ke apoteker atau petugas farmasi di apotek kalau dia kondisinya begitu, jadi nanti bisa dipilihkan untuk obat yang tidak memiliki efek ngantuk. Nah, Mbak, lalu bagaimana sih sebenarnya cara minum obat yang benar? Kalau versi apoteker kayak gimana nih seharusnya kita mengkonsumsi obat? Kalau untuk cara minum obat yang benar, kita pastikan dulu untuk aturan pakainya. Biasanya kan ada di leaflet obat, kemasan obat, atau bisa juga untuk tanya ke apoteker. Nah, untuk aturan obat sendiri itu biasanya bisa diminum sebelum makan, ada yang bisa diminum bersama dengan makanan, ada juga yang bisa diminum sesudah makan. Kenapa ini ada 3 kategori ini? Yang sebelum makan jenis-jenis obat yang kayak gimana itu? Biasanya untuk yang sebelum makan ini jenis-jenis obat untuk lambung, keluhan mah biasanya. Dipagari dulu gitu mual. ya? Iya. Ya. Jadi kan biasanya ada keluhan mual. Kita diminumkan untuk obat anti mualnya dulu biar nanti saat makan nggak mual. Oh gitu ya? Diawali dulu pokoknya? Iya, diawali dulu. Terus? Gitu. Ada juga untuk obat yang diminum bersama dengan makanan. Ini biasanya untuk obat gula. Ada akarbos, itu biasanya diminumnya bersama dengan makanan atau saat suapan pertama. Jadi suapan pertama sudah harus mengkonsumsi itu? Iya. Oh, gitu ya? Iya, karena itu bisa mempengaruhi absorpsinya obat. Baik. Kemudian bisa lebih bagus. Yang setelah makan? Kalau sesudah makan ini banyak, Bu, ini untuk obat-obatan yang diminum sesudah makan. Ada juga contohnya untuk anti nyeri. Anti nyeri ini harus diminum sesudah makan karena dia punya efek mengiritasi lambung biasanya. Maksudnya mengiritasi itu artinya bikin sakit gitu di perut. Kalau misalnya belum makan lambung. sudah mengkonsumsi itu. Betul. Oh itu ya, kadang-kadang ada yang minum obat justru perutnya yang sakit. Iya, betul. Itu mungkin efek dari obatnya. Memang ada beberapa obat yang memiliki efek samping ke lambung itu. Baik. Kalau mengkonsumsi obat berapa kali sih sebenarnya, Mbak?
Tergantung kondisi, tergantung kebutuhan, sama untuk dosis obat tersebut sendiri. Ada yang 1 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, bahkan bisa juga 4 kali sehari. Wah, Ya. obat apa itu bisa 4 kali sehari, Mbak? Ada Durasinya, terus kalau durasinya berapa jaraknya dari antara minum satu obat ke obat yang lain seperti itu? kalau untuk durasinya, kalau misal 3 kali sehari, berarti dalam 1 hari kan ada 24 jam ya Bu ya. Berarti minumnya setiap 8 jam sehari. Kalau 4 kali sehari berarti setiap 6 jam sekali minum obat. Oke. Tuh, ya. Baik. Nah, kalau pas puasa gimana? Padahal dia harus mengkonsumsi obat 3 kali sehari. Pengaturannya harusnya kayak gimana? Nah, itu kalau untuk puasa, karena agar tidak mengganggu puasa kita ya, itu minum obatnya, kalau aturan pakainya 3 kali sehari, biasanya diminum saat buka puasa, Ya. kemudian malam hari sebelum tidur, sama saat sahur. Baik. Nggak boleh ya, Mbak ya? Misalnya 4 jaman. Saya pernah dengar pokoknya sudah 4 jam sudah diperbolehkan mengkonsumsi obat. Obat berikutnya nggak terlalu pendek ya jaraknya ya, kalau 4 jaman. Kalau dalam kondisi puasa nggak apa-apa Bu. Oh. Iya. Biasanya buka kan jam 6. Jam 6 minum obat, nanti obat selanjutnya diminum jam 10 atau jam 11 malam gitu. Baik. Kalau misalnya tidak mematuhi aturan itu, artinya dia mengalami overdosis ya. Iya. Apa sih ciri-ciri overdosis dan dampaknya kayak gimana ke tubuh? Kalau tidak mematuhi aturan itu ada 2 kemungkinan, bisa overdose atau bisa underdose. Kalau underdose kan berarti ada. Kalau underdose berarti obatnya nggak memberikan efek ke tubuh kita. Itu kalau kurang? Atau Iya, kalau gimana? kurang. Kalau kurang minum dosis maksudnya? ya kurang dosis. Misal obat diminum 3 kali sehari, tapi minumnya jadi 1 kali sehari. Oh, itu underdose ya? Ya, kalau misalkan kalau overdosis? overdose, misal obatnya diminum 3 kali sehari, tapi minumnya sehari 6 kali. Nah, dampaknya apa yang dirasakan oleh tubuh kalau mengalami overdosis? Kalau dampaknya itu bisa berbahaya untuk tubuh tentunya. Karena kan setiap obat memiliki dosis maksimal Iya. dalam harian. Kalau bisa misalkan melampaui dosis maksimal tersebut, itu nanti bisa menimbulkan toksik ke tubuh kita. Racun ya? Iya, racun. Jadi racun. Terus dampak secara langsung misalnya bisa kelihatan gitu kalau orang overdosis? Mungkin ada kondisi misalnya matanya merah dan sebagainya, Mbak? Kalau untuk itu sendiri tergantung obatnya. Misal kalau paracetamol itu biasanya nyerangnya ke organ hati. Kalau misalkan penggunaannya overdose dan secara terus-menerus. Organ hati. Iya. Kalau hatinya sakit, dia tidak akan bisa gampang jatuh cinta ya. Gimana kalau hati ini biasanya kan begitu ya. Kalau jangan terlalu sering menggunakan obat ini, terlalu lama ini bisa merusak hati seperti itu. Iya, betul. Padahal hati sendiri fungsinya buat fungsinya kan banyak ya Bu fungsinya. Yang penting buat kesehatan kita seperti itu ya. Kalau hati kita sakit ya otomatis metabolisme nanti keseimbangan tubuhnya akan terganggu, bisa iya. terganggu seperti itu ya. Iya. Baik, perbincangan kita semakin menarik. Masih ada, tapi waktu kita ya Allah. Kalau sudah ngobrol jadi lupa waktu ini. Iya. Mbak Jihan, saya minta waktu dulu. Iya. Kita akan lanjutkan lagi kapan-kapan perbincangan kita soal panduan penggunaan obat saat berpuasa ya. Iya, boleh. Masih bersedia kan untuk datang ke Gema Surya lagi? Iya, tentu saja masih bersedia dengan senang hati. Oke, nanti untuk bagian kedua masih akan kita sajikan di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gema Surya FM. Yang ketinggalan jangan lupa bisa disimak di YouTube-nya RSU Muhammadiyah dan YouTube-nya Gema Surya FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.